Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Aan Sururi dari channel Guru Ceria. Kali ini saya akan berbagi tentang info biasa-biasa saja, tapi saya berharap menjadi luar biasa. Info tentang soal uji kom asesor Ban SM pada tanggal 20 Juni 2020. Apa hasil pengumuman tanggal 30 Juni 2020 tadi? Kalau teman-teman lulus nanti akan memperoleh gambar pengumuman hasil uji kompetensi asesor Ban SM. Nah, di situ dikatakan selamat Anda lulus. Anda berhak mengikuti diklat asesor. Waktu pelaksanaan akan diinformasikan berikutnya. Yang pertama bahwa Anda diberi kesempatan mengikuti ujian ulang untuk non-kognitif, artinya bahwa teman-teman apabila mendapat kiriman ini non-kognitif yang belum lulus. Demikian juga untuk gambar sebelahnya ada non-kognitif dan kognitif pengetahuan akreditasi. Kemudian yang berikutnya lagi non-kognitif dan kognitif TKB. Jadi apabila teman-teman belum lulus pada bagian-bagian ini maka akan diulang pada tanggal 16 Juli 2020. Nah, untuk sekedar menyegarkan, pada slide berikutnya akan saya jelaskan mengenai catatan kecil tentang tes non-kognitif. Ayo kita lihat sama-sama. Soal non-kognitif berbentuk pernyataan dengan skala Likert 5 titik, artinya soalnya berbentuk pernyataan dengan pilihan 5. Biasanya di dalam bentuk SS bisa saja sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai sekali, atau dibalik. Artinya dibalik itu bisa jadi pilihan pertama adalah tidak sangat sesuai atau TSS, kemudian TS, KS, S, dan SS. Secara teori, terdapat dua pernyataan positif dan negatif. Pemberian skor juga mengikuti pilihan. Apabila bentuknya pilihan yang pertama adalah SS, SKS, TS, dan TSS, maka untuk pernyataan positif dimulai diberikan skor 5, 4, 3, 2, 1. Dan pernyataan negatif akan sebaliknya, artinya mulai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya non-kognitif uji kom berjumlah 400 soal. Nah, waktu 2 jam ini misalnya. Maka skor maksimal tinggal mengalihkan saja. Karena memang baik positif atau negatif skor maksimalnya adalah 5 masing-masing butir. Sehingga ketika soalnya berjumlah 400, maka 400 kali 5 menjadi 2000. Nah, apabila uji kompetensi kemarin punya standar misalnya 1800, maka apabila peserta tes memperoleh skor di bawah 1800 atau sama dengan 1800, itu diminta untuk ulang. Mungkin pertanyaan sederhananya, bagaimana caranya agar skor maksimal? Nah, salah satu cara adalah teman-teman memilih semua pernyataan itu jawaban ekstrim. Kalau pernyataannya positif, maka jawabannya ekstrim positif, yaitu sangat sesuai. Tergantung nanti komposisinya, apakah pilihannya TSS terlebih dahulu, pilihan A, kemudian TS, KS, S, dan SS, maka jawabannya apabila positif, maka kita pilih yang SS, yaitu ada di E. Kemudian sebaliknya juga negatif. Dan apabila ada pernyataan yang baru dan teman-teman ragu-ragu, apakah harus SS ataukah harus TSS, maka saran saya pilihlah pilihan netral, yaitu di tengah. Tapi ternyata prakteknya tidak sesederhana itu. Buktinya juga banyak teman-teman yang tidak lulus pada non-kognitif. Mari kita simak beberapa contoh dari pernyataan. Misalnya, pernyataan pertama, saya selalu tampil di depan umum. Nah, menurut teman-teman ini pernyataan positif atau negatif? Ya, oke, betul, positif. Kita lihat pernyataan yang kedua. Saya tampil di depan umum apabila diberi kesempatan. Apakah positif atau negatif? Dan yang ketiga, saya tampil di depan umum setelah dipersilahkan berkali-kali. Dari
ketiga posisi pernyataan ini pada soal kemarin ini muncul karena soalnya berjumlah 284, misalnya di sini nomor 1, nanti muncul lagi dengan kalimat yang berbeda tapi maknanya sama di nomor 10, nomor 20 dan seterusnya. Dan apabila teman-teman tidak teliti dan tidak fokus, maka jawabannya juga tidak konsisten antara nomor 1, nomor 10, nomor 20 padahal pernyataannya adalah sama. Maka salah satu teknisnya adalah perlu fokus dan teliti. Yang dimaksud fokus, teman-teman harus memahami apa maksud kalimat ini. Misalnya sini saya selalu tampil di depan umum, artinya kita atau yang setuju sangat sesuai ini adalah orang yang selalu tampil di depan umum. Tapi kalau kalimat pernyataan kedua harus diberi kesempatan baru tampil. Tetapi di kalimat yang ketiga atau pernyataan yang ketiga justru kalau tidak dipersilakan berkali-kali atau dengan kata lain tidak didorong-dorong, tidak akan pernah tampil di depan umum. Secara sepintas kalau tidak diteliti pernyataan-pernyataan ini hampir sama maknanya. Tetapi akan berbeda yang positif dan negatif. Kalau berbeda positif dan negatif, teknisnya jika ingin memiliki skor yang maksimal, maka pilihlah skor ekstrim positif untuk pernyataan positif dan ekstrim negatif untuk pernyataan negatif. Nah, bagaimana dengan soal pola atau gambar atau kognitif? Misalnya soal cermin di sini. Nah, kita lihat cerminnya di sini Bapak dan Ibu, teman-teman. Nah, kalau dia bercermin berarti cermin ini ada apa namanya lingkaran, maka hasil cerminannya yang sesuai adalah. Sedangkan pada gambar kedua ini polanya adalah ini segitiga, segi 4, segi 5. Berarti berikutnya ada segi 6. Nah, pilihlah jawaban di A, B, C, D yang segi 6. Ternyata segi 6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya segi 6. Setelah semuanya segi 6, berarti kita harus lihat polanya. Pola yang pertama garis tegak. Pola yang kedua garis 2 ada warna. Pola yang ketiga garis tegak, berarti pola yang keempat garis. Apakah garis ini? Tidak. Garis ini? Perhatikan. Apakah sama? Apakah ini? Apakah ini? Yang mana? Ini hanya sekedar catatan kecil, mudah-mudahan dapat menggugah teman-teman untuk persiapan. Kita harus fokus dan teliti dalam mengerjakan soal. Mudah-mudahan tanggal 16 Juli semuanya lulus. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.